Hi, I'm Windy and welcome to Winreads. Kali ini aku mau share beberapa rekomendasi book series bergenre fantasi yang worth to read. As well as my favorite book adalah buku yang bergenre fantasi dan prefer series daripada standalone. Maka di sini aku akan membagikan rekomendasi book series yang seru banget dan kalian penyuka fantasi harus baca bukunya. Anyway, aku sebisa mungkin gak akan spoiler, jadi kalian bisa tonton terus video ini sampai habis tanpa takut spoiler ya. Nah, oke. Kita langsung aja ke book series pertama. Book series pertama yaitu Divergent Series. Nah, buku ini adalah novel trilogi karya Veronica Roth. Yang pertama ada Divergent, yang kedua berjudul Insurgent, dan yang terakhir adalah Allegiant. Sebenarnya ada satu buku lagi yang berjudul Four, tapi buku ini lebih menceritakan tentang salah satu tokoh di dalam novel Divergent ini yang juga bernama Four. Nah, novel Divergent ini juga udah diangkat jadi film yang diperankan oleh Shailene Woodley dan Theo James. Nah, novel ini menceritakan tentang sebuah kota yang dibedakan menjadi 5 faksi. Nah, kelima faksi ini dibedakan berdasarkan kepribadiannya. Ada Abnegation, si penorong tanpa pamrih. Yang kedua ada Dauntless, yang orang-orangnya memiliki sifat pemberani. Yang ketiga Erudite, yang bersifat jenius. Yang keempat Candor, yang memiliki sifat jujur. Dan yang terakhir Amity, yang orang-orangnya menyukai perdamaian. Nah, jadi ketika mereka sudah berumur 18 tahun, maka mereka harus memilih faksi dengan melewati tes penentuan faksi. Nah, namun tokoh utamanya yang bernama Tris memiliki kelainan karena ketika dia melewati ujian atau tes penentuan faksi, hasilnya menunjukkan bahwa Tris memiliki banyak macam kepribadian di dalam dirinya. Nah, orang-orang yang memiliki banyak kepribadian di dalam dirinya itu disebut divergent. Dan keberadaan Divergent di kota itu tuh dianggap berbahaya. Selain karena memang aturannya yang mengharuskan seseorang hanya boleh memiliki satu kepribadian yang menonjol dalam dirinya, hal itu juga disebabkan oleh kepentingan tersembunyi dari pemerintah suatu faksi. Ya, itulah secara garis besar plot Divergent series. Dan ini adalah novel yang bagus banget menurutku, dengan ending yang gak disangka-sangka juga. Jadi aku sebagai pembaca gak bisa dibikin lupa sama buku ini. Buku yang kedua yang aku rekomendasiin dari series fantasi adalah The Hunger Games series. The Hunger Games juga adalah sebuah trilogi yang ditulis oleh Susan Collins. Dan yang pertama, buku pertama itu berjudul The Hunger Games, yang kedua berjudul Catching Fire, dan yang ketiga berjudul Mockingjay. Nah, novel ini juga adalah novel distopia yang berlatar di sebuah negara yang bernama Panem. Presiden negara ini adalah Presiden Snow yang diktator. Panem terdiri dari ibu kota Capitol yang dikelilingi oleh 12 distrik-distrik miskin. Nah, tokoh utamanya adalah Katniss Everdeen yang merupakan warga dari distrik 12 yang berlokasi di kawasan Batubara. Nah, novel ini menceritakan tentang sebuah games yang awalnya itu diadakan sebagai hukuman atas pemberontakan distrik-distrik terhadap Capitol yang berakibat musnahnya distrik 13. Nah, peserta atau tribute games yang dinamai The Hunger Games ini diundi dari anak laki-laki dan perempuan yang berusia 12 sampai 18 tahun dari setiap distrik untuk bertarung sampai mati di arena outdoor hingga menyisakan satu orang pemenang. Nah, Katniss ini merupakan tribut relawan dari distrik 12 karena dia menggantikan adiknya yang bernama Primrose, bersamaan dengan anak lelaki yang bernama Pita Melark yang merupakan teman sekolah Katniss. Selanjutnya, novel ini menceritakan tentang pertarungan di area Hunger Games di Capitol dengan segala kemeriahan, juga dengan segala kekejamannya. Nah, novel selanjutnya yaitu Bumi Series. Kalau Bumi Series ini mungkin kalian udah pada tahu bahwa Bumi Series adalah novel fantasi lokal yang ditulis oleh Terelie. Sampai saat ini Bumi Series udah masuk ke bukunya yang ke-11 dan gak tahu deh kapan selesainya. Nah, buat kalian yang mau baca,
Urutannya dari buku yang pertama yaitu ada bumi, bulan, terus ada matahari, bintang, Ceres dan Balthazar, komet minor, Selena, nebula, dan yang baru terbit adalah Si Putih dan Lumpuh. Nah, kalau di Bumi series, ceritanya di bumi ini terdapat banyak klan yang disebut dengan dunia paralel dan hanya bisa dimasuki dan dilewati dengan portal khusus. Tokoh utamanya adalah 3 sekawan, ada Raib, Ali, dan Sally. Raib yang ternyata adalah keturunan murni dari klan bulan memiliki orang tua angkat di klan bumi. Kemudian ada Sally yang merupakan keturunan dari klan matahari. Dan yang terakhir ada Ali, si jenius yang sampai sekarang di buku ke-11 pun belum diketahui asal-usulnya. Ini merupakan buku middle grade fantasi yang bercerita petualangan-petualangan 3 sekawan ke berbagai klan di dunia paralel. Mereka bertualang ke banyak klan, mulai dari klan bulan, klan bintang, klan matahari, klan komet minor, nebula, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dan di setiap klan itu pasti mereka punya misi penting, entah itu untuk menyelamatkan dunia paralel atau mencari orang tua Raib yang sebenarnya dan beberapa misi penting lainnya. Contohnya ketika mereka menyelamatkan dunia paralel dari si tanpa mahkota di buku Komet Minor. Nah, yang aku suka dari buku ini, series Bumi ini, adalah di dalamnya itu banyak banget nasihat-nasihat dan kata-kata yang mungkin bisa disebut kata-kata mutiara, yang kalau misalkan dipikirkan atau direnungkan bisa buat kita berpikir dan mungkin menjadi lebih baik jika direnungkan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat yaitu Harry Potter series. Kalau yang ini kalian pasti udah tahu lah ya. Novelnya juga udah difilmkan dengan judul yang sama. Buku ini terdiri dari 7 part yang setiap partnya punya tema-tema yang berbeda, tapi masih nyambung-nyambung. Ya, secara kan ini buku series ya. Nah, Harry Potter ini adalah seorang anak yang ayah dan ibunya itu udah meninggal karena dibunuh oleh Voldemort. Maka dari itu, Harry dititipkan kepada bibi dan pamannya yang sikapnya kepada Harry gak mengenakan. Tapi ya dia terpaksa untuk tumbuh dan tinggal di situ karena gak ada tempat lain lagi untuk tinggal. Sampai suatu hari datanglah sepucuk surat yang berisi bahwa Harry diterima untuk bersekolah di Hogwarts. Dan saat itu dia juga baru tahu kalau misalkan dia adalah seorang penyihir. Nah, nanti di Hogwarts itulah dia ketemu dengan sahabat sejatinya, yaitu Hermione Granger dan Ron Weasley. Nah, Harry juga dijuluki sebagai The Boy Who Lived karena dia selamat dari sihir kutukan Voldemort. Kalau kalian baca buku ini, kalian bakal merasa bahwa kalian itu hidup di dunia sihir, bisa melakukan apapun dengan sihir, dan rasanya udah aja pengen masuk ke dalam bukunya. Tanpa aku bilang kalau buku ini bagus, kayaknya kalian udah tahu ya kalau buku ini worth to read banget. Terus yang kelima yaitu Percy Jackson and the Olympians. Nah, Percy Jackson and the Olympians ini adalah buku series fantasi middle grade karyanya Om Rick Riordan yang mengangkat tema tentang mitologi Yunani kuno. Jadi kalau kalian baca buku ini bisa sambil mengetahui nama-nama dewa Yunani kuno. Series ini terdiri dari 5 buku. Yang pertama ada The Lightning Thief, terus The Sea of Monsters, The Titan's Curse, kemudian The Battle of the Labyrinth, dan yang terakhir The Last Olympian. Percy Jackson adalah seorang anak yang menderita disleksia yang merupakan tokoh utama dari novel ini. Diceritakan bahwa Percy Jackson ini adalah anak dari dewa Poseidon, dewa laut ya dalam mitologi Yunani kuno. Dan seorang anak yang lahir dari orang tua dewa dan manusia dinamakan blasteran. Ya, blasteran antara dewa dan manusia. Dan ceritanya nih, di Amerika sana tuh banyak anak-anak blasteran sehingga mereka mendirikan sebuah perkemahan yang dinamakan dengan perkemahan blasteran. Tapi ketika blasteran lain tahu bahwa Percy adalah anak dari Poseidon, mereka itu kaget karena dewa 3 besar dalam Yunani kuno itu tidak boleh memiliki anak blasteran karena suatu ramalan besar. Sehingga anak blasteran lain meyakini bahwa ramalan besar tersebut akan jatuh kepada Percy. Di perkemahan, Percy berteman dengan Annabeth Chase,
yaitu anak dari Dewi Athena dan Grover. Di setiap buku, Percy dan kedua temannya menjalankan misi yang berbeda-beda. Aku suka banget sama karakter Percy karena Om Rick menggambarkan Percy secara kocak, dan menurut aku Percy itu lumayan humoris. Sehingga ketika kalian membacanya, kalian pasti bakal tertawa sendiri melihat tingkah laku Percy. Nah, itu dia rekomendasi beberapa series fantasi yang menurut aku worth to read. And that's all. Thanks for watching and see you in the next video. Dah.